baik yang dari PT maupun dari diktat ya, sudah ada bisa saudara pelajari ya. Kalau yang PPT-nya ini persis sama dengan yang ini saya sampaikan pada tayangan ini, yang diktat ya, yang ada di diktat yang pernah saya buat beberapa tahun yang lalu. Nah, kita akan bahas tentang kesetimbangan kimia. Sebelumnya kita sudah bahas kesetimbangan fase ya, misalnya dari cair ke uap, uap ke cair atau padat ke cair, itu kesetimbangan fase ya. Nah, untuk saat ini kita akan pelajari kesetimbangan kimia, dan saya juga yakin kalian juga sudah pernah itu mempelajari di SMA, dan mudah-mudahan di sini kita akan mendapatkan tambahan ya terkait dengan kesetimbangan kimia. Nah, kesetimbangan kimia itu kalau saudara lihat di gambar ini ya, ini CaCO3, ada CaO, terus gas yang di atas yang digambarkan sebagai butiran-butiran coklat ini adalah gas CO2. Nah, kalau saudara tulis dengan reaksi kimia, ini sebenarnya ada terjadi fenomena ini CaCO3 gitu ya. CaCO3 itu bisa bereaksi biasanya pada suhu tinggi menjadi CaO dan CO2 plus CO2. Kalau ini kategorinya kesetimbangan hidrogen ya, karena CaCO3 itu padat, CaO padat, kemudian CO2-nya adalah gas. Kalau sudah lihat gambar di kiri dan gambar di kanan ini, ya, di sini CaCO3-nya banyak, CaO-nya sedikit. Kemudian di kanan itu CaCO3-nya sedikit, CaO-nya banyak ya. Tapi di sini kalau saudara lihat itu CO2-nya sama ya. Kalau pada suhu tertentu kesetimbangan itu tertentu ya, tetapan kesetimbangan nilainya tertentu. Nah, karena ini kebetulan fasenya padat dan gas, dan ini yang berpengaruh gasnya saja ya. Jadi tekanan yang terukur ini ya, dipasang manometer ya, manometer air raksa. Nah, ini memberikan beda tinggi yang sama ya, antara yang kiri dan kanan. Ini terjadi jika T-nya sama ya. Jadi T ini baik di kiri maupun di kanan itu sama. Kalau suhunya dinaikkan atau diturunkan, baru ini CO2-nya ini akan berbeda ya. Kalau suhunya makin tinggi ya akan bergeser kemana, makin rendah akan bergeser kemana, itu nanti akan kita lihat. Bergeser kemana itu artinya apakah menjadi makin sedikit atau menjadi makin banyak. Jadi kesetimbangan itu artinya juga ini kan ada, kalau ditulis ada persamaan reaksi ya. Nah, sebenarnya sifatnya dinamis ya. Ada reaksi CaCO3 menjadi CaO dan CO2, sebaliknya juga terjadi reaksi CaO ketemu CO2, ini bisa membentuk CaCO3. Nah, keadaan setimbang itu artinya kecepatan pembentukan atau perubahan CaO menjadi CaCO3 menjadi CaO dan CO2 itu sama dengan kebalikannya, yaitu CaO dan CO2 kembali menjadi CaCO3. Sehingga kalau diukur ini tekanan drum ini tekanan CO2 ya, itu akan sama atau tetap. Ini kesetimbangan kimia. Jadi sudah tidak ada perubahan konsentrasi terhadap waktu lagi, dari waktu ke waktu itu sudah tetap gitu. Itu artinya sistem sudah mencapai kesetimbangan. Atau kalau
ditulis di sini ya. Ini kesetimbangan adalah suatu keadaan sudah tidak ada perubahan yang terlihat seiring dengan berjalannya waktu. Jadi dari ke waktu nggak ada perubahan lagi. Kemudian ini saya tadi juga sudah menyebutkan laju atau kecepatan reaksi maju dan laju reaksi balik atau sebaliknya itu sama besar. Laju reaksi maju dan laju reaksi balik atau kecepatan reaksi ke kanan itu sama dengan kecepatan reaksi ke kiri. Sehingga konsentrasi reaksi maupun produk itu masing-masing sudah tetap ya. Sudah tetap konsentrasi reaksi maupun produk sudah tetap. Nah, kalau kita lihat ini ada kesetimbangan fisis yang minggu lalu, 2 minggu yang lalu kita bahas ya, contohnya ini H2O menjadi uap air ini kesetimbangan fisis ya. Jadi misalnya pada suhu tertentu ya, kalau kecepatan perubahan H2O cair menjadi uap itu sama misalnya pada 100 derajat Celcius. Nah, ini membuat tekanannya itu 1 atmosfer begitu. Kecepatan tekanan uap H2O-nya itu 1 atmosfer pada suhu 100 derajat Celcius. Pada suhu yang lebih rendah akan lebih rendah. Nah, kalau kesetimbangan kimia ada perubahan senyawa ya, ini kan tetap H2O, ini kesetimbangan fisis. Tapi kalau yang contoh yang berikutnya ini atau yang berikutnya di sini ada perubahan senyawa, tadinya N2O4 menjadi NO2 ya, menjadi NO2, tapi ada angka 2-nya di sini karena supaya balance ya, supaya setara. Ini berarti ini kesetimbangan kimia. Nah, kalau kita gambarkan ini yang proses ya, proses menuju ke kesetimbangan ya, menuju kesetimbangan dari N2O4 menjadi 2NO2 ya. Nah, misalnya ini kita ikuti ya, mula-mula. Nah, kalau di sini gambar yang di sini agak berbeda dengan yang dinyatakan di sini ya. Ini mula-mula ada NO2, jadi mula-mula yang tersedia ini NO2 di gambar ini. Jadi ya awal di gambar paling kiri itu adalah NO2. Nah, kemudian berproses ya, berproses N2-nya berubah menjadi N2O4 ya, berubah menjadi N2O4. Nah, sehingga dengan terjadinya perubahan ini, kalau saudara lihat ini setiap 2 mol NO2 itu membentuk 1 mol N2O4. Nah, sehingga kalau saudara lihat di gambar ini, gambar garis yang merah ini adalah penurunan konsentrasi NO2, terus garis yang hijau ini adalah pembentukan N2O4. Ini saudara lihat ini akan turun sampai menuju ke nilai yang tetap. Demikian juga dengan N2O4 ya akan naik kemudian mencapai kondisi yang tetap, konsentrasi yang tetap. Nah, kondisi inilah yang disebut setimbang pada saat sudah tetap, ini tidak ada perubahan terhadap waktu lagi ya, meskipun ditunggu lama sekali. Nah, itu konsentrasinya tetap. Nah, ini kalau yang gambar yang pertama ini. Nah, gambar yang kedua ini mula-mula yang tersedia adalah N2O4 ya. Ya, seperti ditulis di reaksi ini ya, N2O4 ada di sebelah kiri. Nah, sehingga dia akan berproses turun. Saudara lihat ini turunnya lebih landai daripada naiknya
NO2 karena ini ya 1 koefisien di depan N24 itu 1 dan yang di depan NO2 ini 2 sehingga setiap berkurang 1 si NO2-nya bertambah 2 begitu. Ya, jadi kalau kita gambarkan ini seperti ini. Suatu saat akan mencapai kesetimbangan, terus konsentrasinya tidak berubah lagi. Nah, kemudian gambar yang ketiga, ini kasusnya mula-mula itu tersedia dua-duanya ada ya, campuran. Mula-mula ada NO2 dan N2O4. Nah, bagaimana perubahannya? Yaitu tergantung sebenarnya seberapa banyak NO2 dan N2O4-nya. Nah, ini katakanlah mula-mula ini NO2-nya banyaknya sekian atau konsentrasinya sekian. Kemudian N2O4 di sini. Tapi kalau dilihat dari kenaikan dan penurunannya ya sama ya, karena ini kenapa ini lebih landai dan ini lebih tajam ini karena koefisiennya. Dan nanti pada suatu saat akan mencapai kesetimbangan. Ya, kesetimbangan artinya konsentrasi dari zat-zat yang ada di dalam sistem ini tidak berubah lagi. Nah, ini perlu dibedakan juga kesetimbangan kimia dengan reaksi yang berhenti karena kehabisan reaksi. Mungkin di stokiometri dulu saudara ingat ada reaksi pembatas ya. Nah, itu memang habis karena habis bereaksi bukan karena setimbang. Ya. Kalau kesetimbangan kimia, nah ini dua-duanya atau baik bereaksi maupun produk itu ada di sisi pada saat setimbang itu semuanya ada ya. Kalau ada yang habis, nah itu kita nggak tahu apakah itu karena kehabisan bereaksi atau karena sudah mencapai setimbang. Kemudian nah ini kalau kita ikuti dengan data yang diperoleh dari hasil eksperimen ini. Misalnya di sini mula-mula konsentrasi untuk kasus ini ya NO2 dan N2O4 pada suhu 25 derajat Celcius. Pada suhu 25 derajat Celcius, nah ini ternyata misalnya di awal kita menyiapkan ini yang data pertama ini kita menggunakan N2O4 saja di awal ya, inisialnya di awal itu. NO2-nya enggak ada. Nah, pada saat setimbang ini pada saat konsentrasi sudah pada saat konsentrasinya sudah tidak berubah lagi atau setimbang pada 25 derajat Celcius, ini tadi dalam molar ya, dalam molar artinya mol per liter ya. Nah, ini ternyata pada suhu 25 derajat Celcius kalau kita awalnya memberikan NO2-nya itu tidak kita masukkan di dalam reaktor, terus yang kita masukkan hanya N2O4 saja yang konsentrasinya sekian, ternyata pada saat setimbang itu memberikan konsentrasi NO2 0,0547 sedangkan N2O4-nya ini 0,643. Kemudian di percobaan berikutnya ini kita gunakan di awal ini ada 0,05 molar NO2. Sedangkan si N2O4-nya 0,446. Ini ternyata pada saat setimbang ini kalau kita ukur si NO2-nya itu sebanyak
atau konsentrasinya sekian, sementara si N2O4-nya 0,448, jadi ini 0,0457, ini 0,448. Kemudian kalau di awal kita gunakan NO2-nya itu 0,03, kemudian si N2O4-nya 0,500, nah ternyata saat setimbang ini berturut-turut konsentrasi NO2 dan N2O4 adalah 0,0475 dan 0,491. Dan seterusnya ini ya, ini ada 2 data lagi. Nah, kalau kita bandingkan ini konsentrasi pada saat setimbang, ini konsentrasi pada saat setimbang. Ini sebelah kiri, ini yang perbandingan konsentrasi saja ini. NO2 dan N2O4. Ini kalau kita tulis ini atau kita hitung ya. Ini berarti yang pertama ini adalah 0,0547 dibagi 0,643, ketemu sekian. Terus yang kedua ini 0,0457 dibagi 0,448, oleh sekian. Angkanya berubah-ubah ya. Tapi kalau kita masukkan persamaan perbandingannya itu menjadi ini NO2 kuadrat atau konsentrasi NO2 kuadrat dibagi dengan konsentrasi N2O4, jadi ini dikuadratkan nanti ya. Angka pertama ini adalah 0,0547 kuadrat dibagi 0,643, ternyata didapatkan ini 4,65 kali 10 pangkat min 3. Kemudian angka yang kedua ini yang pada saat setimbang. Jadi ini semua pada saat setimbang ya, bukan di konsentrasi awal. Ini dari persamaan konsentrasi NO2 kuadrat dibagi dengan konsentrasi N2O4 pada saat kesetimbangan, ternyata ini memberikan angka yang sama ya, atau relatif sama. Karena ini kebetulan ada selisih sedikit-sedikit ya di angka yang terakhir ya. Jadi ini dapat dikatakan ya perbandingan antara NO2 kuadrat dengan N2O4 pangkat 1 ini konstan ya. Jadi kemudian ini disebut sebagai tetapan kesetimbangan ya, tetapan kesetimbangan. Dan yang perlu diingat ini suhunya ya, suhunya tetap. Kalau suhunya berbeda, jadi kalau saudara melakukan eksperimen ya pada suhu yang berbeda, nah itu berbeda itu wajar karena memang kesetimbangan itu dipengaruhi oleh suhu. Nah, jadi ini memberikan nilai yang konstan. Jadi untuk kasus yang dieksperimenkan tadi, ini N2O4 gas menjadi NO2 gas, ini ada koefisien 2, tetapan kesetimbangannya ini bisa kita tulis dengan NO2 kuadrat atau konsentrasi NO2 kuadrat dibagi dengan konsentrasi N2O4. Ini sekitar sekian ketemunya. Nah ini dari eksperimen. Kemudian banyak eksperimen yang lain ya, didukung dengan banyak eksperimen yang lain, akhirnya ditemukanlah persamaan yang umum ya. Kalau kita memiliki persamaan reaksi kesetimbangan yang bisa ditulis seperti ini ya, A dengan koefisien A kecil ditambah B dengan koefisien B kecil menjadi C dengan koefisien C kecil
ditambah D dengan koefisien D kecil. Nah, persamaan kesetimbangannya ini bisa kita tulis dengan ini. K sama dengan ini konsentrasi C pangkat C, ini berkaitan ya dengan koefisiennya. Kemudian konsentrasi D pangkat D ini ya bersesuaian dengan koefisien dibagi dengan konsentrasi A pangkat A, kemudian dibagi lagi dengan konsentrasi B pangkat D. Jadi yang di atas itu adalah produk, hasil kalis produk yang sudah dipangkatkan dengan koefisiennya. Sebenarnya di bawah adalah hasil kali konsentrasi reaksi berpangkat koefisiennya. Nah, inilah persamaan kesetimbangan kimia, ini kesetimbangan kimia ya. Nah, apabila kita mendapatkan atau memasukkan suatu bahan-bahan yang ada di dalam sistem reaksi ini bisa A, B, C atau D ya, sehingga nanti akan bergeser ke mana ini atau berubah nilai K-nya atau ini perbandingan konsentrasi produk berpangkat koefisien dan reaksi berpangkat koefisien. Nah, apabila kita menggunakan konsentrasi tertentu sehingga menyebabkan nilai perbandingan konsentrasi ini sebenarnya disebut koefisien reaksi ya, Q biasanya. Ini lebih besar dari N1, maka akan bergeser ke kanan atau produknya bertambah. Kemudian kalau K lebih kecil dari 1, ini bergeser ke kiri atau reaksinya yang bertambah. Jadi ini kalau kita sudah mengetahui nilai K, kita memasukkan suatu baik produk maupun ke bereaksi ke dalam suatu reaktor, maka ada kemungkinan kan ini apakah bagaimana makanya nanti akan terjadi seperti ini. Kemudian kita akan lihat sebenarnya kesetimbangan ada yang sistemnya homogen dan heterogen. Memang ini nanti konsepnya berbeda ya untuk homogen dan heterogen. Kesetimbangan homogen ini berlaku untuk reaksi yang semua spesies reaksinya itu baik produk maupun reaksi ini fasenya sama ya, fasenya sama. Bisa cair semua atau gas semua. Kalau padat sih jarang homogen karena padat kan pasti ada batas antar yang bisa dipisahkan itu biasanya nggak ada kesetimbangan homogen padat. Nggak tahu kalau ke depannya ya, tapi sampai saat ini kesetimbangan yang heterogen, yang homogen itu fasenya cair atau gas. Nah, untuk yang tadi kita bahas tadi adalah untuk reaksi ini ya, N2O4 menjadi 2NO2 nih, dua-duanya gas, maka ini adalah kesetimbangan homogen ya. Kalau sudah setimbang maka ini merupakan kesetimbangan homogen. Nah, ketetapan kesetimbangan itu bisa dinyatakan dalam konsentrasi, memang betul-betul konsentrasi yang mol per liter gitu. Bisa juga dalam tekanan ya. Bisa juga dalam tekanan. Nah, kalau dalam konsentrasi nah itu di lambangnya itu ada tambahan ini C. Berarti ini kita nyatakannya dalam konsentrasi. Kemudian kalau dalam tekanan ini dalam ini ada P-nya di bawahnya. Jadi ada Kp, ada Kc. Ini dinyatakan dalam konsentrasi atau dalam tekanan parsial ya, gas ya.
Nah, kalau cairan ya hanya dalam konsentrasi ya, tidak wajar kalau cairan dinyatakan dalam tekanan ya, karena tidak bisa membedakan nanti konsentrasi itu. Kalau gas kan memang ada hubungan ya, konsentrasi dengan tekanan parsial. Kalau kita nyatakan dalam KC ya seperti yang tadi, seperti contoh sebelumnya ini. Jadi untuk kasus ini kalau kita nyatakan tetapan kesetimbangannya itu dalam konsentrasi, ya konsentrasi N2O, NO2 kuadrat dibagi konsentrasi N2O4. Tapi ingat ya, ini dalam tekanan parsial, maka kita menuliskannya persamaannya adalah ini, tekanan parsial NO2 kuadrat dibagi tekanan parsial N2O4, pangkatnya 1 karena koefisien 1 ya. Jadi ini bisa ya dinyatakan dalam KC atau KP. Keadaan yang sudah setimbang ya, setimbang atau equilibrium. Jadi harus pada kondisi setimbang. Apakah KP dengan KC dalam hal ini berarti sama? Belum tentu, bisa sama tetapi belum tentu. Nah, kalian sudah belajar ini yang gas, tekanan parsial gas, nanti saudara bisa cek apakah KC dan KP itu sama atau tidak. Dalam banyak kasus itu tidak sama. Nah, misalnya kita memiliki persamaan reaksi yang umum ini ya, A kecil, A dengan koefisien A kecil, B dengan koefisien B kecil menjadi C dengan koefisien C kecil, dan D dengan koefisien D kecil. Ini semua fasenya gas ya, semua fasenya gas. Hubungan KP dengan KC itu bisa kita tulis seperti ini. Jadi hubungan antara KP dengan KC itu bisa kita tulis seperti ini. Ya, nah, KP sama dengan KC, terus ini ada R, tetapan gas umum, dikalikan T, T-nya adalah suhu mutlak, terus dipangkatkan dengan delta N. Delta N adalah perubahan mol produk gas dikurangi dikurangi mol reaktan gas. Ya, jadi produk dikurangi reaktan. Jadi kalau di sini berarti si delta N-nya adalah ini D ditambah C, ini dikurangi dengan A ditambah B. Jadi ada ini ya, delta N itu berarti ini saya tulis di sini ya, dalam kasus ini sama dengan ini C ditambah D, terus dikurangi ini A ditambah B. Nah, saudara setelah lihat persamaan ini akan bisa menemukan kapan si KP itu sama dengan KC ya. Kapan? Berarti kalau saudara lihat ini KP dengan KC ini berapa? Kapan KP akan sama dengan KC? Saat delta-nya. Ya, betul ya, saat delta N-nya 0, nanti ini dipangkatkan 0 kan sama dengan 1 ya. Jadi saat delta N-nya sama dengan 0, ini KP akan sama dengan KC. Kalau delta N-nya tidak sama dengan 0, ya tidak sama, begitu ya, pinter ya, bagus. Ya, ini juga kesetimbangan homogen, tetapi dalam air ya, dalam air. Kalau tadi dalam gas, ini dalam air. Kalau dalam air ya kita nyatakannya tidak
sebagai tekanan parsial, tetapi sebagai konsentrasi, ya, sebagai konsentrasi. Nah, ini kita tahu ya, asam asetat itu salah satu contoh asam lemah, ya. Dia bisa terdisosiasi, tetapi sebagian ya di dalam air yang mengalami disosiasi, tapi sebagian sampai menjadi kesetimbangan, ya. Terus nanti akan berdampak pada pH, ya, pH ya, karena itu tergantung pada konsentrasi, kan pH-nya jadi bisa berubah. Nah, pH bisa dipakai untuk dengan mengecek pH. Kalau misalnya ini memang larutan asam asetat, dan bisa dipakai untuk memperkirakan konsentrasinya berapa. Nah, untuk kesetimbangan homogen yang kasus ini ya, ionisasi asam asetat dalam air. Nah, persamaannya bisa kita tulis ini ya, persamaannya ini. Jadi CH3COH aqueous ya ditambah H2O liquid. Terus akan menjadi ini CH3COH aqueous dan H3O plus aqueous. Nah, di sini tetapan kesetimbangan sesuai dengan persamaan tadi yang umum tadi, bisa ini kebetulan koefisiennya 1 semua ya, maka bisa kita tuliskan ini sebagai ini. Konsentrasi CH3COO min pangkat 1 dikalikan konsentrasi H3O plus pangkat 1 dibagi dengan konsentrasi CH3COH dikalikan dengan konsentrasi H2O. Nah, ini karena ini H2O-nya biasanya sebagai pelarut itu jumlahnya banyak, maka ini dianggap konstan. Kalau ini juga karena dia ini liquid, ini aqueous, maka ini konstan, itu dianggap konstan. Sehingga untuk kasus ini asam asetat, untuk asam asetat ini Kc-nya ini karena H2O-nya konstan, maka ini bisa digabungkan ya dengan konstante kesetimbangannya, sehingga ini karena ini konstan maka bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, kalau tadi disebut sebagai Kc aksen, maka ini kita kan nggak sama ya, Kc adalah Kc aksen dikalikan sebenarnya di konsentrasi H2O. Nah, ini untuk kesetimbangan asam asetat. Pada umumnya satuan untuk konstanta kesetimbangan itu tidak dituliskan ya. Umumnya ya, kalau saudara mau menuliskan ya harus cermat aja. Karena kan beda-beda ya. Jadi kan semua ada masing-masing konsentrasi kan ada satuannya. Nanti kan pangkatnya bisa berbeda-beda. Sehingga umumnya tidak dituliskan, hanya dituliskan persamaan. Ini kemudian nilai tetapan kesetimbangannya berapa begitu. Kalau mau dituliskan ya boleh saja sih, tapi harus konsisten aja. Konsisten, karena konsentrasi juga bisa dinyatakan dalam berbagai bentuk. Ya, jadi umumnya tidak dituliskan. Yang penting saudara pahami ini apa reaksinya, bagaimana, terus nilainya berapa. Karena banyak yang tidak dituliskan. Nah, ini ada soal latihan, tuliskan persamaan Kc dan Kp. Untuk ini ada 2 reaksi ya. Yang kedua ini sama dengan yang baru saja kita bahas ya. Kemudian yang pertama ini agak beda sedikit ya. Ini 2NO gas menjadi O2 gas, MA ditambah kok menjadi ya. 2NO ditambah O2 gas masing-masing menjadi 2NO2.
Nah, kalau ini bisa ditulis sebagai KP maupun KC ya. Kemudian yang kedua, jadi yang penting ini ya, berarti untuk KP itu nanti apa? Konsentrasi kalau KC ya, konsentrasi NO2 kuadrat dibagi konsentrasi NO kuadrat dibagi lagi dengan konsentrasi O2 pangkat 1. Kalau KP berarti tadi konsentrasi saudara ganti dengan tekanan parsial. Kalau untuk yang kedua ini hanya KP saja, hanya KC aja ya. Kalau yang ini bisa ini KC, ini bisa juga KP ya. Ini sama dengan saudara bisa ya, KC-nya berarti NO 2 kuadrat dibagi dengan NO kuadrat terus dikalikan dengan O2 konsentrasi. Untuk KP-nya ini tinggal diganti dengan tekanan parsial. Untuk yang asam asetat ini hanya KC aja ya, KC tidak ada KP-nya. Nggak bermakna KP-nya nggak konsisten dengan fenomenanya, jadi nggak ada KP di sini. Karena nanti ini kan di dalam cairan sehingga tidak ada tekanan parsial. Nah, terus contoh berikutnya ini, contoh atau latihan ini ya. Konsentrasi kesetimbangan untuk reaksi karbon monoksida dan molekul klorin yang membentuk COCl2 pada suhu 74 derajat Celcius adalah ini. Jadi ini sudah disebutkan ya, konsentrasi kesetimbangan. Jadi ini pada kesetimbangan suhu sekian, ini konsentrasi CO2-nya 0,12, konsentrasi Cl2-nya 0,054 molar, dan konsentrasi COCl2-nya 0,14 molar. Carilah konstanta kesetimbangan KC dan KP ya. Jadi untuk apa? Untuk kasus ini kita tulis dulu persamaan reaksi kesetimbangannya. Jadi CO ditambah Cl2 menjadi COCl2 gas semua ya. Sehingga KC-nya bisa kita tulis ya, ini produknya konsentrasi COCl2 ini dibagi dengan ini CO konsentrasi CO pangkat 1, konsentrasi Cl2 pangkat 1. Terus kita masukkan angka-angkanya. Dihitung, ketemulah sekian ya. Saudara bisa ngecek ya, bisa jadi ini kurang tepat ya. Nah, terus KP-nya, karena ini tadi tersedia data ya, suhu 74 derajat Celcius, maka kita bisa menghitung KP-nya. Ya. KP-nya dengan ini delta N-nya berarti minus 1 ya. Delta N-nya ini 1 dikurangi 2 ya. Minus 1, suhunya 74 nanti diganti dalam apa? Dalam Kelvin ya. R-nya tetapan gas umum. Ya, gini. Tetapan gas umumnya menggunakan angka berapa gitu ya. Tetapan gas umumnya ini tadi kan data yang tersedia kan konsentrasinya dalam molar ya. Molar itu kan mol per liter ya. Maka nanti saudara menggunakan R-nya yang satuannya liter atmosfer per mol Kelvin ya. Jadi ini 0,082 ya. Jadi saudara juga perlu mempertimbangkan
pertimbangkan ya si satuan R yang ya kalau untuk kasus kesetimbangan kimia kita kelihatannya lebih sering yang digunakan ini karena konsentrasi kan umumnya dinyatakan dalam bisa konsisten, maka ini R-nya kita pilih yang menggunakan satuan ini. Jadi tinggal dimasukkan sehingga ini 220 dikalikan R-nya tadi 0,082 terus dikalikan T-nya 74 ditambah 273 dikalikan dipangkatkan min 1. Ya, nanti akan kita peroleh nilai KP-nya. Kebetulan belum dihitung ya, silahkan dihitung. Ini contoh berikutnya. Contoh berikutnya ada reaksi kesetimbangan 2NO2 gas menjadi 2NO ditambah O2, semuanya gasnya. Kelihatannya seperti yang sebelumnya ada ya. Nah, ini diketahui si nilai KP-nya ya. Nilai KP-nya itu diketahui 158. Ini pada suhu berapa ini? 1000 Kelvin. Nah, berapakah tekanan kesetimbangan ini O2 jika PNO-nya itu 0,4 dan PNO2-nya ini 0,27. Nah, ini saudara menggunakan kalau suhunya sama berarti anunya KP-nya sama ya. Berarti kalau saudara masukkan ke persamaan kesetimbangan ini nilainya untuk suhu 1000 derajat ini adalah berapa? 158. Ya, 158. Jadi saudara bisa hitung O2-nya berapa gitu. PO2-nya ini kan PU2-nya kan berarti sama dengan ya 158 dikalikan PNO2 kuadrat dibagi dengan PNO kuadrat. Ya, tinggal saudara masukkan. Jadi NO ya. Kok kelihatannya kebalik ya. Ini PNO ini kan berarti PO2 sama dengan KP ya benar dikalikan PNO2 kuadrat ya benar dibagi PNO kuadrat. PNO ini yang dimasukkan ini kelihatannya ya kebalik angka yang dimasukkan ini kelihatannya. Ini NO2, ini NO ya. NO-nya ini kelihatannya kebalik angkanya ya, tapi nggak tahu hitungannya. Ini nanti saudara hitung ulang. Ini berarti ada kesalahan ini. Kalau saudara lihat dari persamaan ini harusnya kan PO2 tekanan parsial O2 adalah KP dikalikan ini PO2 PNO2 kuadrat ya betul PNO2 kuadrat dibagi dengan PNO kuadrat. Nah, jadi ini kebalik. Kalau ini diganti aja diganti aja ini yang PNO2-nya yang PNO-nya yang 0,27, PNO2-nya berapa ini 0,4. Nah, tapi kalau ini kebalik ya nanti saudara perlu. Saya enggak ini kalau ini kebalik. Terbalik ini terbalik. Datanya aja yang dibalik. Gitu. Nah, ini adalah kesetimbangan homogen. Kemudian ini kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen itu untuk reaksi yang ada perbedaan fase ya, ada perbedaan atau fasenya itu lebih dari satu ya. Contohnya itu tadi yang digambar yang pertama tadi kan ada CaO, CaCO3 dan CO2. CaO
CO3 dan CO2. Nah, sebenarnya kalau kita tuliskan ya secara umum, dengan melihat persamaan reaksinya, ini kan seperti ini ya. Nah, ini sama dengan ini CaO dikalikan CO2 dibagi dengan CO3, masing pangkatnya 1 semua konsentrasinya. Nah, untuk kesetimbangan hidrogen, misalnya ini yang kasusnya padat gas ini ya. Nah, sebenarnya konsentrasi CaO maupun CO3 itu kan di dalam sistem sebenarnya gimana ya menyatakannya, di dalam sistem yang dinamisnya itu kan ada di fase gasnya ya. Sehingga sebenarnya padatannya itu enggak berpengaruh, yang penting selalu ada, yang penting selalu ada. Sedikit enggak apa-apa, yang penting ada. Dan itu dari sistem dinamisnya itu konsentrasi padatannya itu enggak berubah atau konstan. Ada yang menyatakan dalam bentuk yang lebih lebih mendasar itu koefisien aktivitas. Jadi A kecil atau koefisien aktivitasnya itu tetap, asal suhunya tetap ya, asal suhunya tetap. Jadi kalau tetapan kesetimbangannya sebenarnya secara umum kita tuliskan seperti ini, lengkap ditulis. Nah, sebenarnya perbandingan tapi jangan disamakan CaO dan CO3 itu banyaknya itu ya. Yang penting itu masih ada. Nah, si padatannya itu CO3-nya baik CO3 dan CaO-nya, yang penting di dalam sistem itu tersedia. Seperti gambar yang pertama tadi pada saat kita mulai kuliah awal tadi, si tayangan yang halaman pertama tadi, yang sebelah kiri kan yang lebih banyak CaO-nya atau CO3-nya, yang sebelah kanan kan kebalikannya ya. Jadi yang penting ini ada, bukan berarti saudara harus menghitung banyaknya CO3, karena nggak cocok nanti kalau saudara hitung gitu kan. Sehingga untuk kasus kesetimbangan hidrogen ini yang berpengaruh ini hanya fase yang aktif, atau yang dinamis ya, ini CO2-nya ya, CO2-nya. Nah, sehingga untuk kasus ini reaksi setimbang yang hidrogen ini bisa kita tuliskan kalau ini fasenya gas, yang kasus reaksi CO3 menjadi CaO dan CO2 ini kalau dalam bentuk Kc ini hanya konsentrasi CO2 saja. Sementara kalau dalam Kp ya hanya tekanan parsial CO2 atau yang gasnya saja. Kalau padat gas berarti yang berpengaruh itu hanya gasnya, tetapi di dalam sistem itu padatannya harus ada meskipun sedikit ya, atau yang satu banyak, yang satu sedikit itu enggak apa-apa, tapi harus ada semuanya. Jadi ini bisa kita tulis untuk Kp, ini bisa kita tulis di kanan ini, untuk yang Kc ini bisa kita tulis di sini. Jadi konsentrasi padatan atau cairan murni ini tidak dimasukkan dalam persamaan konstante kesetimbangan. Tapi di dalam sistem yang kita hadapi itu harus ada, tapi tidak dimasukkan ya, tidak dimasukkan dalam persamaan konstante kesetimbangan. Ini yang tadi kita gambarkan tadi ya. Yang paling depan tadi ya, untuk CaCO3 padat menjadi CaO padat dan CO2 gas. Jadi yang penting ini ada CaCO3-nya ada, mau banyak mau sedikit, dikit nggak apa-apa ya, tapi harus ada. CaO juga demikian. Ini yang kanan ini kebetulan
yang lebih banyak CaO-nya, CaCO3-nya sedikit. Ini PCO2-nya itu sama dengan Kp ya, dari persamaan tadi ini PCO2-nya atau tekanan parsial CO2 itu sama dengan Kp ya. Ya. Jadi PCO2 atau tekanan ini juga dari eksperimen ya, tekanan parsial CO2 itu tidak tergantung pada banyaknya CaCO3 maupun CaO. Yang penting ada ya, yang penting masih tersedia dua padatan ini. Nanti kalau suhunya tertentu ya akan memberikan nilai tekanan parsial ya sebesar itu. Misalnya pada suhu 100 ya segitu. Nah, saya belum cek angkanya berapa. Ya, kecuali kalau suhunya dirubah baru nilainya akan berubah atau tekanan parsialnya akan berubah kalau suhunya dirubah. Sepanjang tidak dirubah ya udah segitu aja ya. Ini contoh berikutnya. Contoh berikutnya, ini misalkan kesetimbangan ini akan mencapai pada suhu 295 Kelvin, reaksinya NH4HS, wujudnya padat ya ini. Kemudian akan berubah menjadi NH3 gas dan H2S gas. Kemudian tekanan parsial masing-masing gas ini 0,265 ya, 0,265. Nah, kemudian berapa Kp dan Kc-nya? Nah, kalau Kp-nya saudara bisa hitung ya. Kp-nya ini karena ini sama ya 0,265 dikalikan 0,256 ketemulah 0,0702. Ingat ya, ini enggak perlu dimasukkan. Ini konsentrasi NH4HS-nya tidak dimasukkan karena padat. Kc-nya berapa? Ya nanti saudara bisa hitung berapa Kc-nya. Kc sama dengan Kp dikalikan RT pangkat delta N. Ini delta N-nya berapa kalau kayak gini? Delta N-nya berapa ini? Kan saudara harus ngitung delta N ya. Delta N-nya adalah berapa? Berapa delta N-nya? 1 apa 2? Delta N-nya berapa? 1 apa 2 ya? Untuk kasus tadi. Delta N-nya 2 ya. Delta N-nya 2 karena yang kiri tadi padat ya. Jadi ini delta N-nya 2 nanti tinggal saudara masukkan ya ke dalam persamaan. Kemudian ini berikutnya untuk suatu reaksi. Ada beberapa reaksi atau ini 2 reaksi ya. Jika suatu reaksi dapat dinyatakan, ini harusnya di atas ya, dinyatakan sebagai 2 reaksi atau lebih, kalau ini 2 reaksi ya, maka konstanta keseimbangan untuk reaksi totalnya adalah hasil kali dari konstanta keseimbangan dari tiap-tiap reaksinya. Jadi kalau kita memiliki reaksi, sebenarnya reaksinya seperti ini, A ditambah B menjadi C plus D. Nah, kemudian C plus D menjadi E plus F. Ya. Kalau ditulis reaksi totalnya, ini yang paling bawah. Nah, terus misalnya tadi untuk masing-masing ini dah dalam setimbang ya, ini untuk Kc aksen ini kita bisa tuliskan ini misalnya di
reaksi yang pertama ini tetapan kesetimbangannya KC aksen, reaksi yang kedua tetapan kesetimbangannya KC double aksen, terus yang reaksi totalnya ini KC saja. Maka ini berlaku ya, ini kalau ini biasa ya, ini kebetulan satu semua, maka KC aksen itu adalah konsentrasi C pangkat 1 dikalikan konsentrasi D pangkat 1 dibagi konsentrasi A pangkat 1 dibagi lagi dengan konsentrasi B pangkat 1. Kemudian untuk reaksi yang nomor 2 ini KC double aksennya adalah ini ya, konsentrasi E pangkat 1 dikalikan konsentrasi F pangkat 1 dibagi dengan konsentrasi C pangkat 1 dan konsentrasi D pangkat 1. Nah, dari pernyataan ini, kalau yang reaksi yang totalnya, ini dari data ini atau dari persamaan ini, maka ini bisa kita tulis seperti ini. Dan nilai KC atau dari reaksi totalnya itu akan sama dengan ini KC1 dikalikan KC1 aksen dikalikan KC double aksen. Ya, ini untuk suatu reaksi yang bisa terdiri atas 2 atau lebih reaksi ya. Reaksi setimbang, masing-masing ini reaksi setimbang. Itu. Kemudian ini jika persamaan suatu reaksi reversible ditulis dengan arah yang berlawanan atau dibalik ya, ditulis dengan arah yang berlawanan, maka konstanta kesetimbangannya menjadi kebalikan dari konstanta kesetimbangan awalnya. Misalnya nih reaksinya kita tulis seperti ini ya, N2O4 menjadi 2NO2. Tadi sudah ada data eksperimen ya untuk reaksi seperti ini menghasilkan ini pada 25 derajat Celcius ya tadi. Nah, ternyata menghasilkan si tetapan setimbang sekian. Atau ini bisa kita tulis persamaannya NO2 kuadrat, konsentrasi NO2 kuadrat dibagi konsentrasi N2O4 pangkat 1 pada kesetimbangan ini. Tadi pada 25 derajat Celcius hasil eksperimen menghasilkan angka ini ya, 4,63 kali 10 pangkat min 3 yang tadi dari 5 atau 6 data tadi ya. Di rata-rata ketemunya sekian, tadi kan hampir sama di sekitar 4,63. Kalau kita tulis sebaliknya persamaannya ini 2NO2 gas ya menjadi N2O4 gas, maka nilai K-nya tetapan kesetimbangannya ya kebalikannya. Atau kalau kita sudah tahu angka tetapan kesetimbangan di reaksi yang kita tulis dengan reaksi kebalikannya, maka ini tinggal dibalik aja. Atau seper ya, diseperkan. 1 dibagi nilai K, reaksi sebaliknya. Sehingga untuk kasus ini, untuk reaksi yang ini NO2 menjadi N2O4, nilai konstante kesetimbangannya adalah 1 dibagi ini 4,63 kali 10 pangkat min 3. Ya, jadi ini adalah ya kita taruh di sini. Ini maka akan diperoleh tetapan kesetimbangan untuk reaksi yang kanan adalah 216. Jadi kalau nilai K-nya besar, tadi reaksinya ke kanan ya, reaksinya berarti. Jadi kalau kita nulisnya seperti ini, reaksinya sebenarnya ke kanan itu berarti ke arah produk ya. Jadi ya arahnya ke arah produk. Arah pembentukan N2O4 ini artinya. Kemudian ini bagaimana menuliskan
persamaan konstanta kesetimbangan. Nah, sebenarnya tadi udah banyak contoh ya. Nah, konsentrasi dari spesies-spesies reaksi dalam fase terkondensasi atau cair gitu, umumnya ya dinyatakan sebagai molaritas. Kok molaritas sebagai molar ya, mol per liter. Kalau dalam fase gas itu bisa dinyatakan dalam molar, mol per liter, atau dalam tekanan parsial. Tekanan parsial umumnya dalam atmosfer ya. Sedangkan untuk konsentrasi padatan murni, zat cair murni dan pelarut ini tidak dituliskan ya. Jadi tidak perlu ditulis. Jadi misalnya tadi untuk kasus yang CO3, CO2 dan CaO, misalnya ada data berapa gram CaO-nya atau CaCO3-nya berapa, itu enggak ditulis, sekali ditulis malah salah nanti ya. Enggak dihitung ya, enggak usah dihitung, enggak usah ditulis. Kalau ditulis malah bisa berdampak salah ya. Ya, jadi ini enggak perlu ditulis ya, cairan murni dan pelarut itu tidak dituliskan. Nah, konstanta kesetimbangan ini tidak memiliki dimensi, ini umumnya ya, tapi memang saya membaca sih beberapa buku ada yang menuliskan dimensinya. Jadi misalnya tadi ketemu airnya itu kayaknya misalnya konsentrasi kuadrat dibagi konsentrasi kan sebenarnya dimensinya konsentrasi. Ini umumnya enggak ditulis, tapi memang kalau saudara baca-baca mungkin ada yang menuliskannya. Dalam menyatakan nilai konstanta kesetimbangan, maka kita harus menuliskan persamaan beserta persamaan yang sudah sesbaren atau persamaan yang sudah setara dan berapa suhunya ya, karena nilai konstanta kesetimbangan ini tergantung atau dipengaruhi oleh suhu. Kalau persamaan ya tadi harus setara, karena kalau enggak setara nanti kan pangkat konsentrasinya enggak jelas ya, bisa salah ya. Jadi ini untuk menyatakan nilai kesetimbangan ini persamaan yang sudah setara itu bagaimana dan suhunya berapa gitu ya, karena tetapan kesetimbangan itu dipengaruhi oleh suhu, terus kesetaraan itu nanti akan berpengaruh pada pangkat ya, pangkat konsentrasi. Itu yang perlu kemudian kita juga mengenal koefisien reaksi. Oh ya, tadi saya agak salah yang bagian depan tadi, yang K lebih besar dari 1 itu beda dengan, memang K ya konstanta kesetimbangan. Nah, koefisien reaksi itu artinya ini sebarang ya, sebarang konsentrasi ya, sebarang konsentrasi, bukan setimbang ya, bukan pada kesetimbangan, belum tentu pada kesetimbangan. Nah, koefisien reaksi ini dapat dihitung dengan memasukkan konsentrasi awal dan dari reaksi-reaksi dan produk ke dalam persamaan konstanta kesetimbangan. Nanti kita akan bisa dengan memasukkan ini kita nanti akan bisa menduga reaksinya itu akan ke arah mana gitu ya. Apabila koefisien reaksi ini, jadi penghitungnya persis pada KC tetapi kondisinya tidak pada kesetimbangan atau sebarang ya, sebarang. Apabila kita masukkan data-data konsentrasi-konsentrasi ini baik reaksi maupun produk ke dalam persamaan kesetimbangan atau KC di sini dalam hal ini, kok diperoleh ya nilai KC atau koefisien reaksi itu lebih besar dari KC, maka sistemnya bergeser ke kiri agar mencapai kesetimbangan. Ya. Nah, kalau kita
masukkan kok ternyata angkanya itu sama dengan KC, jadi koefisien reaksinya sama dengan KC, berarti sistem berada pada kesetimbangan. Ya. Sebaliknya apabila KC lebih kecil dari KC, maka untuk mencapai kesetimbangan itu sistem reaksinya bergeser ke kanan atau membentuk ini produk yang ada di sebelah kanan. Ya, jadi ini kira-kira gambarannya ya. Ini kalau ini ya KC lebih kecil dari KC, ini KC sama dengan KC, sebenarnya yang paling kanan itu KC lebih besar dari KC. Nah, kita bisa memperkirakan dengan memasukkan bahan-bahan itu kita dengan jumlah tertentu bisa dihitung konsentrasi, terus kita bisa lihat kalau ada data konstan kesetimbangannya, kita bisa menduga nanti akan ke arah kanan atau ke arah kiri atau ke arah produk atau ke arah reaksi. Nanti bisa dilihat ini perbandingan antara KC dengan KC. Ini contoh lagi ya. Ada gas oksigen bereaksi dengan gas nitrogen. Ini, misalnya ini terjadi dalam pembakaran internal, dalam mesin pembakaran internal sehingga menghasilkan nitrogen monoksida. Nah, kemudian akan bereaksi dengan oksigen di atmosfer sehingga membentuk nitrogen dioksida. Nah, ini kita tulis persamaan reaksinya ya. N2 ditambah O2 menjadi 2NO, ini reaksi yang cerita yang pertama ini. Pembakaran nitrogen ya. Kemudian ini NO-nya ini bereaksi dengan O2, ini 2 menghasilkan NO2. Ini reaksi 1 ini kalau kita lihat ini sudah setara ya, sudah balance. Reaksi 2 ini juga sudah balance. Nah, pada kondisi suhu ini diketahui ini KC1-nya ini sekian 4,3 kali 10 pangkat min 25, sementara untuk reaksi yang kedua ini KC-nya adalah 6,4 kali 10 pangkat 9. Yang pertama, perlihatkanlah ini KC ya, bahwa KC total untuk kedua reaksi di atas sama dengan hasil kali dari KC1 dan KC2. Kemudian hitunglah KC untuk reaksi totalnya. Ini nanti saudara coba minggu depan kita diskusikan, ini coba ya. Kan tinggal dimasukkan ini ya. Kemudian berikutnya ini ada 2 komponen gas yang dapat bereaksi sesuai dengan persamaan ini. Jadi ada reaksinya CH4 gas menjadi tambah 2H2S gas menghasilkan CS2 gas dan 4H2 gas. Kita cek ini apakah sudah setara. Kiri ada C1, kanan ada 1H46 ya. 4 ditambah 4 ya, 4 tambah 4 berarti 8. Berarti S-nya juga sudah sama ya, kiri 2, kanan 2. Berarti ini reaksinya sudah setara. Terus dalam suatu percobaan, ini 1 mol CH4, ada 1 mol CH4 dan 1 mol CS2, kemudian
2 mol H2S dan 2 mol H2 dicampur dalam wadah, ini volumenya 250. Suhunya sekian, 960 derajat Celcius. Nah, pada suhu ini nilai Kc-nya adalah, jadi Kc dipengaruhi oleh suhu ya, 0,036. Ke arah manakah reaksi bergeser? Ke arah manakah reaksi bergeser? Nah, berarti saudara dari angka-angka ini nanti saudara menghitung Qc ya, menghitung koefisien reaksi. Kemudian B, jika CH4-nya itu 5,56 molar pada kesetimbangan, berapakah konsentrasi zat-zat yang lain? Kalau ini berarti saudara, oh ini apa ini? Turun ke bawah ini. Jadi ini yang perlu saudara perhatikan. Ini kan tadi yang tersedia belum konsentrasi ya, tapi banyaknya mol. Maka saudara ubah ke konsentrasi ya, harus ubah ke konsentrasi. Ya, berarti yang konsentrasinya 1 mol dibagi yang banyaknya molnya 1 karena wadahnya 250 ml atau 1/4 liter, nanti konsentrasinya menjadi 4 begitu ya. Kemudian yang berapa yang 2 nih nanti menjadi 8 ya. Ya, itu kelihatannya yang perlu disesuaikan. Terus apalagi nih? Ini tadi kan 1, 2, 2 berarti ini konsentrasinya hanya 4 dan 8 ya. Terus saudara hitung koefisien reaksinya. Nanti dari ini ya, konsentrasi CS2 dikalikan konsentrasi H2 pangkat 4 dibagi konsentrasi CH4 dibagi lagi dengan konsentrasi H2S pangkat 2. Saudara hitung, saudara bandingkan dengan ini ya. Saudara bandingkan apakah lebih besar atau lebih kecil. Nah, tinggal terus saudara cocokkan dengan gambar ini ya. Kalau lebih kecil nanti ini bereaksi menjadi produk, kalau sama berarti setimbang, kalau lebih besar berarti reaksinya bergeser ke kiri. Jadi nanti itu saudara masukkan. Terus jika konsentrasi CH4-nya CH4 tadi awalnya ini ya, CH4 tadi awalnya 1 berarti 4 ya. Pada kesetimbangan berapakah konsentrasi zat-zat yang lainnya? Nanti ini berarti tetapan kesetimbangannya tetap ya. Tetap 0,036, terus saudara masukkan konsentrasi CH4-nya 5,56 M. Nah, berapa konsentrasi zat-zat yang lain agar nanti nilai Kc-nya itu 0,036. Nah, itu teknik mengerjakannya. Nanti juga saudara coba ini. Ya. Bisa dicoba. Kemudian ini yang nomor 7 ini. Ada hidrogen iodida. Ini terurai pada suhu sedang. Suhu sedang. Nah, suhu sedang itu berapa ya? Dengan reaksi ini, oh ini ada datanya ternyata. Dengan reaksinya ini 2Hz menjadi H2 ditambah Y2. Ini sudah ya, sudah balance ya. Ini sedikit ada 2 semua, hanya 2. Y-nya 2, di kanan juga ini 2, ini Y-nya juga 2. Nah, ini jika 4 mol Hz dimasukkan ke dalam wadah 5 liter pada suhu 458 derajat Celcius, campuran kesetimbangan diketahui mengandung
0,442 Y2. Berapakah nilai KC-nya? Ya, ini juga saudara hitung ya, bisa dihitung ya ini. Jadi ini ngitungnya bagaimana? Oh, ini sudah dihitung. Tapi ini enggak ada caranya. Caranya ini saudara masukkan ini 2HY, saudara tulis gitu ya. HY, kemudian ini semua gas ya ini ya, 2 ditambah Y2. Ini kan mula-mula 4 mol ya. Mula-mula 4 mol, atau kalau saudara menggunakan konsentrasi juga boleh. Menggunakan mol juga enggak apa-apa, nanti tinggal di belakang dibagi dengan volumenya, karena ini kan ada wadahnya 5 liter ya. Saudara boleh menggunakan, kalau ini berarti kan 4 dibagi 5, berarti 0,8 M ya di awal. Nah, boleh menggunakan ini atau tadi menggunakan 4 mol mula-mula. Nanti saudara ngitungnya gini, misalnya ini 0,8 itu mula-mula gitu ya. Terus setimbang gitu. Setimbang tadi kan informasinya kan nggak tahu berapa. Berarti saudara tulis dulu bereaksi misalnya. Bereaksinya misalnya X gitu ya. Bereaksinya X. Berarti kalau ini bereaksi X, berarti pada saat setimbang si HY-nya itu akan berkurang dari 0,8 dikurangi X. Kemudian H2-nya bagaimana? H2-nya kan akan, kalau ini 2X, membentuk ini setengah X gitu ya. Ini setengah X, ini setengah X. Sehingga nanti saudara akan bisa menghitung konsentrasi Y2 pada saat gas timbangan. Ya. Jadi ini nanti mestinya sama ya dengan konsentrasi Y2. Nah ini saudara bisa cek apakah angka ini betul. Ya. Nah terus nanti saudara bisa hitungkan kalau pada kesetimbangan konsentrasi Y2 adalah misalnya ini betul ya 0,0884, berarti konsentrasi HY-nya berapa? Kan saudara bisa 0,8 dikurangi berapa ini? 2 dikalikan 0,0884, karena setiap mol Y2 yang terbentuk itu berasal dari 2 mol HY. Nah, sehingga nanti konsentrasi masing-masing spesies pada kesetimbangan bisa ditemukan. Ya, terus saudara bisa hitung nilai KC-nya. Nah, nanti saudara lanjutkan ini ya. Prinsipnya seperti tadi. Kemudian ini ada contoh yang serupa lagi nih kelihatannya. Salah satu cara membuat metana adalah mereaksikan karbon disulfida atau CS2 dengan gas hidrogen. Dan pada suhu 900 derajat Celcius, nilai KC-nya adalah 27,8. Reaksinya bisa kita tulis ini ya, CS2 ditambah 4H2 menjadi CH4 ditambah 2H2S. Kita cek ya apakah sudah setara. Ini C sama ya, kemudian S juga sama. H ini ada 8, ini 4 tambah 4 sama, berarti ini sudah setara. Jadi biasakan dicek ya anunya persamaan stoikiometrinya apakah sudah setara atau belum. Nah ini pada kesetimbangan campuran reaksi, ini yang wadahnya volumenya 4,7 liter mengandung ini 0,25 mol CS2, 1,1 mol H2 dan
0,45 mol H2S. Berapakah metana yang terbentuk? Ya? Berapakah metana yang terbentuk? Nah, ini nanti saudara bisa menghitungnya nanti dari KC ini ya. KC kan perbandingan, ini konsentrasi, karena ini sudah tahu semua kan ini jumlahnya masing-masing. Yang 3 sudah diketahui, yang belum diketahui hanya metanya saja. Tapi ini saudara ubah ke konsentrasi dulu ya. Berarti ini yang CS2 berarti 0,25 dibagi 4,7 ini. Kemudian H2 ini 1,1 dibagi 4,7. Kemudian yang H2S-nya 0,45 dibagi 4,7. Terus saudara masukkan ke persamaan KC. Ini karena KC-nya sudah tahu 27,8. Yang ini merupakan konsentrasi CH4, konsentrasi H2S kuadrat dibagi konsentrasi CS2 terus ini konsentrasi H2 pangkat 4. Nah, ini kan yang belum tahu kan CH4-nya saja, berarti ini bisa dihitung ya. Ini konsentrasi CH4 sama dengan ini bla 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 bla. Nih, ya konsentrasi CS2 dikalikan konsentrasi H2 pangkat 4 dibagi konsentrasi H2S kuadrat ya, ketemulah konsentrasi CH4. Yang ditanyakan adalah berapakah, ini berarti banyaknya ya, yang ketemu konsentrasi, sehingga nanti banyaknya mol, tinggal saudara kalikan volumenya, yaitu 4,7 liter. Nanti akan diperoleh berapa banyaknya metana yang terbentuk, ya, ketemu. Tapi jangan lupa dikalikan dengan volume. Gitu. Nah, untuk menghitung konsentrasi kesetimbangan, ini tekniknya, ini teknik menghitungnya. Pertama, dinyatakan konsentrasi kesetimbangan dari semua spesies dalam konsentrasi awalnya dan satu variabel X yang menyatakan perubahan konsentrasi, ya seperti tadi yang saya tulis di sini tadi ya. Ya, jadi ada variabel X. Kemudian tulislah persamaan konsentrasi kesetimbangan dalam konsentrasi kesetimbangan. Dan cari nilai konstante kesetimbangan, kemudian hitunglah nilai X. Setelah mencari nilai X, kita bisa menghitung, ini setelah ketemu ya nilai X-nya, kita bisa menghitung konsentrasi dari semua spesies yang ada. Itu ya. Tadi kan contohnya udah ada di sini. Kemudian ini di contoh yang ke-9, ada reaksi pembentukan HF dari hidrogen dan fluorin, dari gas hidrogen dan fluorin. Ya. Ini memiliki nilai Kc sebesar 115 pada suhu tertentu. Kebetulan nggak disebutkan ini ya, pada suhu tertentu. Jika ini 3.000 mol dari masing-masing spesies, jadi kita masukkan 3.000 mol dari masing-masing spesies, dimasukkan ke dalam wadah yang ukurannya 1,5 liter, hitunglah konsentrasi setimbang dari masing-masing spesies. Ya, ini KC-nya juga sudah diketahui ya, KC-nya sudah diketahui, terus masing-masing spesies kita masukkan sekian, berarti nanti saudara bisa menghitung konsentrasi awal masing-masing, kemudian ambil ya tadi X yang berubah, yang bereaksi, maka nanti yang lain akan ketemu juga ya, sehingga nanti akan diperoleh.
ya. Begitu begitu tekniknya ya. Jadi kalau KC kan persamaannya ini ya, tetapi ini kan konsentrasi setimbang ya, konsentrasi setimbang. Ini konsentrasi yang ketahuan di awal ini kan konsentrasi yang kita masukkan ya. Jadi kita masukkan mula-mula ini 3 mol ya, 3 mol berarti konsentrasinya kan menjadi 2M, F2-nya juga menjadi 2M. Saudara bisa hitung dulu koefisien reaksinya. Terus nanti seperti contoh tadi berarti ini mula-mula gitu ya. Mula-mula ini berarti berapa tadi? 3 dibagi 1,5. 3 dibagi 1,5 ini 2, ini 2. Ya. Terus ini berapa ya? Ini karena hanya disebutkan ini ya, reaksi pembentukan HF dari hidrogen dan fluorin memiliki nilai KC sekian ya. Kalau persepsi saya ininya nggak ada HF-nya, di mula-mula nggak ada. Tapi kalau misalnya saudara berpersepsi ada ya nggak apa-apa sih. Jadi kalau ada berarti nanti 2, berarti nanti ada penambahan. Jadi diperhitungkan nanti. Ya nanti akan ada perbedaan kalau kita berpersepsi, nah ini HF-nya tuh mula-mula ada atau enggak. Kalau mula-mula ada, karena di sini kalau ini kelihatannya ada ya. Ya ini karena nanti disebutkan ini ya, jika 3 mol dari masing-masing spesies, ya, spesiesnya kan ada reaksinya ada H2 dan F2, kemudian ada HF, ya ini kalau berpersepsi demikian ya boleh aja. Terus yang berubah itu, yang berubah pada saat setimbang. Ini pada saat setimbang berubahnya ini X ya, berubah ini X, sampai setimbang ini X gitu ya. Berarti ini 2X ya, 2X. Kemudian ini pada saat setimbang ini adalah 2 min X, ini juga 2 min X, sementara yang HF-nya 2 ditambah 2X. Ya, terus saudara masukkan ke persamaan kesetimbangan ini. Jadi ini 2 plus 2X kuadrat dibagi 2 min X, dibagi lagi 2 min X sama dengan 115. Sehingga X-nya bisa dihitung. Gitu ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada ya? Belum. Ya, ada. Kita ini cukup sederhana jadi bisa lebih cepat. Kemudian ada suatu asas ya, asas Letelier. Ini pernyataannya seperti ini. Jika suatu tekanan eksternal diberikan kepada suatu sistem yang keadaannya setimbang, sistem tersebut akan menyesuaikan sedemikian rupa untuk mengimbangi tekanan ini ketika sistem mencapai kesetimbangan yang baru atau posisi kesetimbangan yang baru. Tentu saja kalau hal seperti ini diterapkannya karena tekanan ya, itu diterapkannya untuk fase gas. Nah, perubahan tekanan itu kan berarti kalau gas kan menjadi sempit ya, ruangannya menjadi lebih kecil. Ya, kalau ditekan, kalau diekspansi tekanannya menjadi lebih besar, tekanannya menjadi lebih kecil, ukuran volumenya menjadi lebih besar. Sehingga dengan perubahan volume itu akan berdampak pada tekanan ya, akan berdampak pada tekanan. Ya, jadi ini misalnya kita memiliki ini reaksi antara N2 dan H2 untuk menghasilkan NH3.
Ini reaksi yang setaranya bisa kita tulis dengan persamaan ini ya. Ini 1, 3, ya udah betul ya, ya setara. Kemudian kalau ditambah tekanannya ya berarti apa? Tekanannya akan berdampak pada konsentrasi yang berubah. Nah, kalau ini kok anunya kurang konsisten apa contohnya di bawahnya. Kalau ini misalnya sudah tapi mungkin anunya sama tetapi ini kasusnya berbeda ya. Fenomenanya berbeda. Ini juga asas Lekatelier sih kan intinya asas Lekatelier itu ada pengaruh itu ya, ada pengaruh. Ada aksi, ada reaksi, ada pengaruh. Misalnya suatu sistem yang sudah setimbang di reaksi ini. Kalau ini ada tekanan tadi akan bisa mempengaruhi tekanan, bisa membentuk kesetimbangan baru. Kemudian ini kalau misalnya ada reaksi yang sudah setimbang, N2 dan H2 menjadi NH3, kita tambahkan NH3, sudah setimbang awalnya. Maka akan terjadi reaksi untuk mengimbangi tambahan dari NH3 ini. Nah, reaksinya bagaimana atau dia melakukan apa sistem ini? Maka untuk mengurangi dampak dari tambahan NH3, ya akan bergeser ke kiri ya, atau membentuk produk untuk mengimbangi tambahan NH3 ini. Sehingga nilai tetapan kesetimbangannya itu tetap ya. Asal suhunya tidak berubah, kalau suhunya tidak berubah, nilai tetapan kesetimbangannya itu berubah. Sebaliknya kalau misalnya yang saudara tambahkan itu N2, maka akan bergeser ke kanan atau membentuk NH3. Untuk kan NH3-nya tadi akan berkurang, membentuk H2 dan N2. Ya, jadi ini kalau saudara lihat, ini pembentukan H2-nya akan lebih banyak ya, lebih banyak karena di sini ada koefisien 3. Ya, jadi ini penjelasan dari ya memang penambahan NH3 di sini juga tekanannya akan naik ya, tekanannya akan naik. Gitu. Sehingga menghasilkan kesetimbangan baru ya, ini kesetimbangan barunya yang tadinya di sini, ini kesetimbangan awalnya, terus ditambah NH3 di sini, maka akan membentuk kesetimbangan baru di sini. Nanti akan memberikan nilai tetapan kesetimbangan yang sama, yang tetap. Ya. Dengan catatan tadi ya, tidak ada perubahan suhu. Nah, kalau untuk gas memang penambahan komponen ini akan menambah tekanan ya. Kemudian kalau ini misalnya untuk yang lebih umum ya, yang lebih umum, misalnya untuk reaksi ini ya, A ditambah B menjadi C dan D, masing-masing koefisiennya A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil. Nah, perubahan konsentrasi ini kan bisa dilakukan dengan menambah atau mengurangi baik itu bereaksi atau produknya. Nah, ini secara umum, ini bisa kita tuliskan, kalau kita menambahkan konsentrasi produk, produknya ditambah, maka akan terjadi pergeseran kesetimbangan ke kiri yang menjaga agar nilai Kc-nya tetap ya. Jadi asal tidak berubah suhunya itu nilai Kc tetap.
untuk ini catatan AJT tetap. Nah, sehingga sebenarnya perubahan-perubahan ini terjadi agar ini menjaga nilai K-nya ini tetap. Ya, asal T-nya tetap. Kalau konsentrasi produknya yang dikurangi, nah gimana cara mengurangi konsentrasi produk? Nah, sebenarnya ini bisa ini yang ini misalnya hasilnya NH3 terus ditambah ini terjadi di pabrik amonia ya, pabrik supaya reaksinya selalu ke kanan ini dilewatkan pada penyerap air gitu ya. Jadi nanti gasnya akan berkurang, sehingga nanti akan reaksinya akan selalu bergeser ke arah kanan. Ini teknik untuk membuat reaksi ini bergeser ke arah produk yang dikehendaki. Jadi ini mengurangi konsentrasi produk. Kalau tadi kasus untuk yang produknya NH3 tadi bisa dikurangi, memang bisa dilakukan dengan mengeluarkan dari sistem ya. Caranya ya kalau memang gas produknya itu mudah larut dalam air, ya bisa dilakukan dengan absorber, diserap dengan air. Kemudian kalau menambah bereaksi, konsentrasi bereaksi ini juga akan bergeser ke arah kanan. Kalau mengurangi bereaksi akan bergeser ke arah kiri. Kemudian ini contohnya. Ini contohnya ya. Karbon akan bereaksi dengan air dan menghasilkan karbon monoksida dan hidrogen. Ini uap air ya, airnya ini uap ini. Sehingga gas bentuknya. Dalam reaksi tersebut, jika gas air atau uap air yang digunakan untuk menghasilkan bahan bakar industri. Jadi reaksi ini bisa dipakai untuk membentuk syngas ya, gas sintesis yang digunakan sebagai bahan, dapat digunakan sebagai bahan bakar industri. Ini reaksinya bisa kita tulis ini, karbon C ditambah H2O menjadi CO dan H2. Ini karbonnya padat, H2O-nya gas, CO-nya gas, H2-nya gas. Nah, ini apa yang terjadi jika C-nya ditambah? Ingat apa yang terjadi jika C-nya ditambah? Terus yang B, jika CO, yang terjadi terhadap CO, jika H2O-nya ditambah. Kemudian, apa yang terjadi terhadap H2O jika H2-nya ditambah, dan apa yang terjadi terhadap H2O jika CO dikurangi. Ya, ini pada prinsipnya selama tidak ada perubahan suhu, nilai Kc itu tidak terpengaruh atau nilai Kc-nya itu tetap. Ya, ini mungkin yang perlu diingat-ingat. Terus untuk kasus yang pertama, bagaimana kalau C-nya ditambah? Kalau C-nya ditambah ini karena C-nya itu padat, ya, C-nya itu padat, ini tidak berpengaruh ya, nanti CO-nya tetap saja selama suhunya tidak berubah. Ya. Tapi kalau H2O uap ya, ini uap H2O yang ditambah, maka akan menggeser ke arah pembentukan CO dan H2. Kemudian untuk H2O, kalau H2-nya ditambah, ya H2-nya ditambah maka akan ke arah sini pembentukan H2, berarti H2O-nya akan bertambah. Kemudian apabila CO-nya dikurangi, nah CO-nya dikurangi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? CO-nya dikurangi nanti ke arah H2O atau ke arah kiri atau ke arah kanan? Kanan, Bu. Ya, ke arah kanan ya. Tadi yang
Jadi kalau yang itu, kalau yang secara kuantitatif nanti bisa saudara hitung. Ya, ada suara siapa mau tapi agak jelas ya. Halo, misal ya kelihatannya mau ya. Misal mau tanya. Halo, ya. Oh enggak, tak kira ada. Kelihatannya ada suara cuma terputus-putus. Ya, kemudian tadi masih kemudian ini berikutnya ada pengaruh perubahan tekanan atau volume, ini akan berpengaruh untuk untuk reaksi fase gas. Tapi yang perlu diingat, asal suhunya tidak berubah itu nilai K-nya tetap ya. Nah, ini kemudian ini ada suatu sistem dalam kesetimbangan, ini reaksinya, waduh ini kok mencelat ya, artinya tadi nggak saya cek kanannya. Udah saya PDF kan nggak saya cek. Ini perhatikan ya, yang padat ini nggak berpengaruh ya. Ini yang reaksi yang kedua ini kebetulan gas semua, berarti ini ketiga spesies ini berpengaruh. Kemudian yang reaksi yang ketiga ini kebetulan gas semua, maka nanti semua berpengaruh ya. Nah, saudara akan lihat bagaimana perubahan tekanan ya. Kalau perubahan tekanan atau perubahan volume nanti kan dampaknya ke konsentrasi ya, sehingga nanti saudara akan bisa kaitkan dengan banyaknya ini koefisien yang ada di sini. Lebih banyak mana koefisien di sebelah kiri dan sebelah kanan. Tapi pada dasarnya prinsip yang saudara pegang adalah selama suhunya tidak berubah, nilai tetapan kesetimbangannya adalah tetap. Gitu ya. Nah, kalau untuk perubahan suhu, nah ini memang akan berpengaruh pada nilai tetapan kesetimbangan ya. Nilai perubahan suhu akan berpengaruh pada tetapan kesetimbangan, ya ini nanti akan kita bahas berikutnya. Tapi yang misalnya perubahan tekanan atau perubahan volume selama tidak ada perubahan suhu, ini konsep prinsipnya ini untuk KC ya, KC-nya atau KP-nya tetap atau konstanta kesetimbangannya tetap. Sehingga saudara bisa prediksi ya berdasarkan nih nanti kan akan berpengaruh pada konsentrasi ya. Kalau yang sebelah kanan. Tapi untuk yang fasenya heterogen nanti yang padat nggak dihitung ya. Ini berarti ini nggak dihitung. Tadi saya tanda ini juga nggak dihitung. Berarti nanti ini termasuk kategori yang volumenya banyaknya mol berkurang. Ya. Untuk yang PCl5 menjadi PCl3 dan Cl2 ini bertambah, ya, banyaknya mol bertambah, sehingga perubahan tekanan nanti akan bagaimana dampaknya, coba saudara jabarkan ya, dengan prinsip nilai konstan kesetimbangan yang tidak berubah. Kemudian yang ini sama ya, koefisiennya ya, koefisien sama berarti itu tidak berpengaruh. Ya, saya kira itu yang terkait dengan kesetimbangan kimia. Nanti ada contoh yang tadi belum terselesaikan, saudara bisa coba ya. Nanti pekan depan kita diskusikan. Cuma saya nggak tahu nanti pekan depan itu kita mau menggunakan hari Selasa atau hari Kamis. Kalau di Siakat kan tertulis hari Selasa ya. Kemarin saya konfirmasi ke Pak Budi kalau UTS-nya belum dimulai minggu depan, maka jadwalnya tetap sesuai hari biasanya. Tetapi kalau ada UTS ya dimajukan begitu. Jadi masih nungguan. Nanti kita komunikasikan apakah hari Selasa atau hari Kamis, karena awalnya memang dikonsepkan mulai hari Kamis itu sudah UTS, cuma jadwalnya kalau waktu saya tanyakan itu belum dibuat, jadi bisa jadi nanti tetap hari Kamis, bisa jadi digeser ke hari Selasa. Gitu. Ya, nanti untuk soal-soal tadi yang belum tuntas, silahkan dilanjutkan, minggu depan kita bahas, dan ada diktat itu yang tadi saya kirim juga, silahkan juga ada beberapa soal itu juga silahkan dicoba ya, sehingga
nanti minggu depan selain kita diskusi kesetimbangan, kita bisa diskusikan yang lain. Diskusikan topik-topik yang lain. Adakah yang ingin ditanyakan? Kalau enggak, saya cek daftar hadir dulu. Daftar hadir tadi yang kesulitan tadi, Alira udah gitu Kak, udah bisa ya. Di salsa masuk enggak ya? Di salsa lu ada enggak? Maaf Bu, kalau di room ini belum ada. Oh, Cuman enggak ada. kayaknya tadi 29 orang deh Bu. Kayaknya dia keluar kena jaringan atau apa, kurang tahu. Oh ya, nanti kalau anu ya konfirmasi, saya cek lagi selain di salsa mungkin ada lagi. Oh, Katarina ada enggak? Katarina Rosalina? Hadir Bu. Maaf Hadir. Bu, laptop saya bermasalah Bu. Oh ya, Ini saya berarti pakai HP Bu. ya saya isikan ya. Si Ya baik Katarina. Bu, terima kasih Bu. Nabila, ada enggak Nabila? Nabila hadir kah? Ada di room ini Bu.